Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Riko Ramdhani dan juga dua teman saya yaitu Muhammad Rizky Fatur Rahman dan Bella Sapitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang data mining dan beberapa tentang data mining. Yang pertama yaitu business understanding. Yang kedua data collection dan ketiga jenis data. Pertama yaitu business understanding. Pada tahap ini, membutuhkan pengetahuan dari objek bisnis, bagaimana membangun atau mendapatkan data, dan bagaimana untuk mencocokkan tujuan pemodelan untuk tujuan bisnis, sehingga model terbaik dapat dibangun. Kegiatan yang dilakukan antara lain, menentukan tujuan dan persyaratan dengan jelas secara keseluruhan, menerjemahkan tujuan tersebut, serta menentukan pembatasan dalam perumusan masalah data mining, dan selanjutnya mempersiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan tersebut. Contoh studi kasus. Studi kasus yang kami ambil pada mata kuliah data mining ini ialah tentang mengetahui tingkat kemiskinan yang ada di kota Tanjung Pinang, yang diperoleh dari hasil pengukuran data primer atau data menurut sumber pengambilan, dan data kualitatif, data menurut sifat atas pendapat masyarakat kota Tanjung Pinang tentang angka kemiskinan di kota Tanjung Pinang. Apa yang menjadi tujuan dari penambangan data? Penambangan data ini bertujuan untuk menganalisis penerapan data mining dalam mengukur tingkat kemiskinan yang ada di kota Tanjung Pinang. Tujuan bisnis berdasarkan data primer yang didapat yaitu untuk mengetahui tingkat kemiskinan yang ada di kota Tanjung Pinang untuk dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan mutu SDM di kota Tanjung Pinang. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Bella Sapitri. Nah, selanjutnya itu adalah data collection. Data collection itu merupakan proses pengumpulan, pengukuran, dan analisis berbagai tipe informasi menggunakan teknik berstandar. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terpercaya sebanyak-banyaknya, dan kemudian dianalisis untuk membuat sebuah keputusan bisnis yang krusial. Ketika sudah berhasil dikumpulkan, data ini kemudian melalui sejumlah proses meliputi pembersihan dan pemrosesan data agar dapat digunakan oleh perusahaan. Metode data collection terbagi dua, ada primer dan sekunder. Data collection primer merupakan data tangan pertama yang dikumpulkan oleh peneliti, menggunakan data yang langsung diterima dari sumber utama. Data primer dihasilkan biasanya sangat akurat dan masih berhubungan erat dengan arah penelitian. Metode primer umumnya sangat makan waktu dan cukup mahal untuk dilakukan. Teknik-teknik dalam metode primer yaitu ada teknik projektif, di mana teknik ini pada dasarnya adalah teknik wawancara tidak langsung dan sering dilakukan ketika responden potensial tahu bahwa mereka akan diberikan sejumlah pertanyaan namun ragu untuk menjawabnya langsung. Umumnya, pertanyaan yang diberikan dalam teknik projektif merupakan pertanyaan proyeksi mengenai opini, perasaan, dan kelakuan responden. Kedua adalah teknik DLP. Peneliti akan mengumpulkan informasi langsung dari sejumlah panelis ahli di bidangnya. Informasi tersebut kemudian akan digabungkan menjadi satu opini tunggal yang kuat. Ketiga ada teknik kuesioner, di mana responden akan diberikan sejumlah pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup, yang berkaitan satu sama lain. Nah, kedua ada data collection sekunder, di mana data collection sekunder itu tidak membutuhkan pengumpulan data langsung dari responden, menggunakan data dan informasi yang sebelumnya dihimpun dari sejumlah sumber, mulai dari buku hingga website dan news platform. Teknik-teknik dalam metode sekunder, yang pertama ada internet. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang paling cepat dan mudah. Kekurangannya adalah masih banyak yang menyediakan data bias sehingga kurang dapat dipercaya. Nah, kedua ada arsip pemerintah. Ada banyak data yang tersedia dalam arsip pemerintah. Data yang disajikan sudah pasti otentik dan dapat diverifikasi. Meski begitu, tidak semua arsip pemerintah dapat diakses publik. Ketiga, perpustakaan. Banyak peneliti yang mendonasikan penelitian mereka ke perpustakaan. Manfaatkan perpustakaan untuk mengumpulkan informasi penting dan otentik berdasarkan konteks penelitian yang sedang dijalankan. Terima kasih Bella. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis data. Nah, jenis data ini dibagi oleh dua macam. Yang pertama kategorial dan yang kedua numerik. Untuk data kategorial
dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama nominal atau label dan yang kedua ordinal. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai nominal. Nominal ini atau label adalah data yang diperoleh dengan cara kategorial atau klasifikasi, tidak memiliki urutan atau tingkatan, dan bersifat kategorial atau tidak dapat dihitung secara matematis. Selanjutnya yang kedua yaitu data ordinal atau peringkat, memiliki urutan atau tingkatan, lalu bersifat kategorial dan tidak dapat dihitung secara matematis. Kita lanjut ke yang kedua yaitu numerik. Nah, numerik ini dibagi juga menjadi dua macam data, yaitu satu, data interval atau jarak. Data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah kembali dapat dihitung secara matematis dan tidak dimulai dari nol. Lalu, yang kedua, rasio atau mutlak. Rasio atau mutlak ini adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui atau dapat dihitung secara matematis, dimulai dari nol. Oke, kita masuk ke contoh data. Di sini saya menyatukan dari 4 jenis data tadi, yang satu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Saya menyatukan menjadi satu contoh. Pada kolom nomor itu adalah bentuk data nominal. Lalu lanjut untuk contoh data ordinal bisa dilihat pada kolom semester dan kolom tingkat UKT. Lalu selanjutnya contoh data interval bisa dilihat pada kolom jumlah IPK. Lalu untuk data rasio bisa dilihat pada kolom harga UKT. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.